Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang insyaallah penuh barakah ini, mari sama-sama kita mengaji, melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa, yang mana di situ di dalamnya berisikan tentang wasiat-wasiat atau pesan-pesan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha, sebagaimana yang telah sama-sama kita kaji pada pertemuan tempo hari. Maka marilah saat ini kita melanjutkan wasiat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, yang masih dalam hal berkaitan dengan dampak daripada mengkonsumsi makanan-makanan yang masih belum diketahui hukum halal dan haramnya. Mari sama-sama kita bacakan kitab Wasiatul Mustafanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man barang siapa orangnya, yaitu akala, jika memakan as-subahati, terhadap beberapa makanan yang belum diketahui hukum halal dan haramnya, istabaha, maka jadi tidak jelas alaihi, baginya, apa yang tidak jelas, dinuhu, agamanya, wa adlama, dan bisa menggelapkan qalbahu, terhadap hatinya seorang yang memakan barang yang subhat. Waman, barang siapa orangnya, akala, yaitu jika memakan al-harama, terhadap barang yang haram, mata, maka menjadi mati apa qalbuhu, hatinya, wa khaffa, dan menjadi ringan dinuhu, agamanya, wa do'afa, dan jadi lemah yaqinuhu, keyakinannya, wa hajjaba, dan menghalang-halangi siapa Allahu, Allah, dakwatahu, terhadap doanya, wa qallat, dan menjadi sedikit ibadatuhu, ibadahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam wasiat selanjutnya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha, yang berkaitan dengan dampak daripada memakan makanan yang belum diketahui hukum halal dan haramnya. Wahai Ali, man akala subuhati, istabaha alaihi dinuhu, wa adlama qalbuhu. Setidaknya ada dua dampak negatif
yang diakibatkan daripada seseorang yang memakan sesuatu yang belum jelas hukum halal haramnya. Apa saja? Man akala subhati istabaha alaihi dinuhu. Siapapun orangnya yang memakan barang-barang yang belum diketahui halal haramnya, maka agamanya menjadi remeng-remeng, menjadi tidak jelas. Jadi Islamnya tidak lagi terang, Islamnya tidak lagi begitu bersinar, tetapi hanya sebatas Islam saja, tidak jelas. Mungkin saja sebatas KTP-nya, akan tetapi kualitas daripada keislaman itu sendiri sangat-sangat diragukan. Ini dampak yang pertama orang yang mengkonsumsi barang yang belum diketahui halal dan haramnya alias subhat. Kemudian yang kedua, akibat orang yang memakan barang yang tidak diketahui hukum halal haramnya, itu bisa mengakibatkan hatinya menjadi gelap. Padahal hati itu adalah sumber utama. Hati itu adalah sebagai sumber utama sesuatu yang dipandang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, bahwa Allah itu tidak melihat fisik kita, tidak melihat pangkat, jabatan, kedudukan, harta, materi, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi sumber penglihatan Allah Ta'ala adalah hati kita masing-masing. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat posisi hati kita, keadaannya gelap, tidak ada cahaya ilmu, tidak ada cahaya iman, tidak ada cahaya nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastinya besar kemungkinan tindakan, fikiran, ucapan, perilaku, amaliyah yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan melanggar nilai-nilai hasanah daripada keislaman itu sendiri. Kenapa? Karena hatinya sudah menjadi gelap. Bagaimana bisa menerangi fikir kita? Bagaimana bisa menerangi anggota tubuh kesemuanya, sementara posisi hati yang menjadi sumber utama dalam diri kita masing-masing itu keadaannya gelap? Ini disebabkan apa? Disebabkan karena dampak memakan harta atau memakan sesuatu yang belum diketahui hukum halal dan haramnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan dalam satu kitab, yaitu kitab Ihya Ulumiddin, bahwasannya beliau mengibaratkan, menggambarkan posisi hati ini sebagai atau seperti seorang raja dalam sebuah kerajaan. Jasad kita ini adalah diperumpamakan seperti sebuah kerajaan. Rajanya tak lain dan tak bukan adalah hati itu sendiri. Dan semua anggota tubuh yang kita miliki, mata, hidung, bibir, lidah, telinga, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya, kesemuanya akan bergerak, akan bertindak sesuai dengan instruksi, kemauan daripada hati itu sendiri. Ketika hati itu terang, ketika hati itu disinari dengan cahaya iman, cahaya hikmah, cahaya ilmu, maka insya Allah perbuatannya, fikirannya, pandangannya, pendengarannya,
amaliyah kesehariannya insya Allah akan terarah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, manakala hati sudah gelap, dia tidak akan mampu menerangi rakyat dalam kerajaan tubuh ini. Tiba-tiba entah bagaimana tanpa ada sebab bisa jadi galau, risau, tiba-tiba sedih, kayak seperti nggak ada sebab, nggak ada masalah, kok jadi begini perasaan saya, nggak enak, nggak tenang, nggak nyaman. Hiburan sudah ia cari, tetapi belum juga menemukan sebuah ketenangan. Tetap risau, tetap galau, hatinya pun gelap. Bisa jadi itu semua diakibatkan gara-gara ia sering mengkonsumsi barang-barang yang dihukumi syubhat alias belum diketahui halal dan haramnya. Ini dua hal dampak negatif daripada orang yang sembrono memasukkan dalam mulut ke dalam perut barang-barang yang belum diketahui hukum halal dan haramnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, karena posisi hati itu seperti seorang raja dalam sebuah kerajaan, anggota tubuh ini sebagai prajuritnya, ia akan mengikuti instruksi perintah apapun dari hati tersebut. Hendaknya kita harus pandai-pandai menjaga hati tadi. Kita terangi hati kita dengan cahaya ilmu, kita terangi hati kita dengan cahaya hikmah yang akhirnya bisa mengarahkan rakyat anggota tubuh kita ini kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu insya Allah akan terjadi manakala satu, yang kita konsumsi barang halal, kedua, hindari, jauhi barang-barang yang syubhat yang belum diketahui hukum halal haramnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian selanjutnya wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini: wahai Ali, barang siapa yang memakan barang yang haram, mata qalbuhu wa khaffa dinuhu. Orang yang memakan barang haram, hatinya akan mati. Yang dimaksud mati di sini bukan mati kondisi fisik jasad daripada hati itu sendiri yang berbentuk segumpal darah dalam dada kita masing-masing. Bukan itu. Yang dimaksud mati di sini adalah kandungan rohani, batiniah yang terdapat di dalam hati kita masing-masing. Itu kalau kita gemar, seneng, hobi mengkonsumsi barang haram, maka kandungan rohani yang ada dalam hati kita masing-masing akan mati. Matilah empatinya, matilah nuraninya, matilah rasa kasih sayangnya, matilah hatinya untuk diajak kebaikan, berat diajak untuk beribadah kepada Allah, berat untuk diajak berzikir kepada Allah. Tidak lagi mempan menerima nasihat, tidak lagi mempan menerima mauidhah atau ajakan-ajakan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sudah hatinya sudah mati, tega kepada sesama, tega kepada orang-orang yang mungkin lemah, mungkin membutuhkan kita, tapi masa bodoh, sudah tidak ada rasa empati sebab hatinya sudah mati. Itu semua diakibatkan gara-gara kita mengkonsumsi barang yang haram. Dan barang yang haram ini apabila kita konsumsi, ya, kita makan, ya, kita proses dalam perut kita masing-masing, menjadi kotoran, dijadikan oleh Allah darah, daging,
otot, masuk ke urat-urat kita, masuk ke jantung kita, masuk ke hati kita, masuk ke otak kita masing-masing. Itu kalau terbuat dari barang yang haram, naudzubillah summa naudzubillah min dalik, tentu yang difikirkan dalam otak ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang dikonsumsi adalah barang haram, darah yang mengalir ke dalam otak, ke dalam hati boleh jadi dari barang yang haram tadi, sehingga pemikirannya pun akan berulang untuk melakukan sebuah keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang sudah Al-Fakir singgung, Al-Fakir jelaskan pada pertemuan tempo hari dalam bab yang pertama. Ini sekedar untuk memberikan penaukitan atau penjelasan kembali. Itu hatinya akan mati bagi orang yang suka mengkonsumsi barang haram. Kemudian yang kedua, wa khaffa dinuhu, agamanya jadi ringan, gak ada mutunya agamanya ini. Dikatakan Islam kok tetapi gak peduli dengan konsumsi yang ia masukkan ke dalam perutnya. Ibarat bobot kualitasnya itu sudah gak ada. Ya boleh dibilang Islam KTP, tercatat agamanya Islam, tetapi kualitasnya di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi lebih ringan daripada sayap kedua nyamuk. Jadi itu khofadinu, jadi enteng agamanya, nggak ada bobot kualitasnya. Kemudian selanjutnya, wado'afa yakinuhu, keyakinannya akan lemah. Dia memang yakin adanya Allah, percaya, yakin adanya siksa Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, pada siksa kubur, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya padang mahsyar, mizan, surga, neraka, percaya semuanya. Akan tetapi manakala ia mengkonsumsi barang yang haram, maka keyakinan tersebut, kepercayaan tersebut yang ada dalam hati seseorang itu akan melemah dan akan melemah seiring dia gemar mengkonsumsi barang haram. Kalau sudah keyakinan kepada Allah lemah, keyakinan kepada Rasulullah lemah, keyakinan kepada Al-Quran lemah, keyakinan adanya siksa kubur, nikmat kubur, keyakinan adanya padang mahsyar, mizan, neraka, termasuk surga, kok jadi ringan semuanya, lemah semuanya, keyakinannya jadi lemah, maka di situ akan muncullah kemalasan untuk beribadah kepada Allah. Maka disambung oleh pesan Nabi yang selanjutnya, yaitu waqallat ibadatuhu, keyakinannya lemah, otomatis ibadahnya jadi sedikit. Nah, itu. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya keyakinan kita semakin kuat, hakul yakin, dengan sebenar-benarnya yakin kepada Allah Ta'ala, hendaknya hindarilah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya kita menjauhi bara api yang hendak membakar diri kita masing-masing. Kemudian dampak selanjutnya yaitu wahajaballahu da'watahu, Allah akan menghalang-halangi doanya orang-orang yang gemar mengkonsumsi barang haram. Artinya apa? Sesemangat apapun dia doa kepada Allah, memohon kepada Allah, pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, malam berdoa, tengah malam berdoa, sampai pagi lagi berdoa, karena mungkin punya cita-cita yang belum terpenuhi, bikin hajatnya terkabul, tetapi tiap hari mengkonsumsi barang haram. Maka ketika itu Allah memberikan hijab penutup
antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak sampai keharibaannya. Kalau doanya sudah tidak sampai kepada Allah, maka jauh daripada mustajab, jauh daripada dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Dan yang terakhir yaitu wa qallat ibadatuhu. Ini sambungannya dengan tadi, lemah keyakinannya, doanya tidak diterima, ibadahnya pun akan malas-malesan. Diajak sholat berat, diajak zikir berat, diajak sedekah apalagi, dan lain-lain sebagainya. Intinya apabila ada seseorang mengajak untuk kebaikan, dia akan berat untuk menerimanya. Badan, tubuh, semuanya ini manakala diajak untuk bergerak beribadah kepada Allah, ia sangat berat. Andai kata pun mau melakukannya, itu sangat-sangat sedikit. Itulah yang dimaksud wa qallat ibadatuhu, ibadahnya menjadi sedikit. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang dapat Al-Fakir sampaikan berkaitan dengan wasiatul Mustafa dalam bab-bab yang pertama ini, yang berkaitan dengan konsumsi, supaya kita hendaknya berhati-hati untuk memasukkan apa yang mau kita makan atau kita minum, harus betul-betul kita yakinkan, benar-benar yakin akan kehalalannya. Jika belum tahu halal dan haramnya, masih ragu-ragu, tinggalkan. Dak mayaribuka ila malayaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, lakukan sesuatu yang meyakinkan. Karena ingat, dampak daripada makanan yang kita konsumsi itu ada dampaknya, baik dampak positif ataupun dampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kita mampu menghindari makanan-makanan yang haram, mampu menjauhi makanan-makanan yang belum diketahui halal dan haramnya, sehingga kita menjadi orang yang selamat fid dini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.